Baik, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, mungkin juga selamat pagi bagi para hadirin semuanya. Selamat datang di sesi kedua acara atau sesi interaktif yang diadakan oleh Persatuan Pelajar Indonesia di Qatar dan Permika, Persatuan Masyarakat Indonesia di Qatar. Nama saya Anto Mohsin, saya dosen di Northwestern University in Qatar. Northwestern University itu adalah salah satu universitas Amerika Serikat yang membuka kampus di Doha, Qatar. Ada beberapa universitas lainnya. Sesi nomor 2 yang berseri dan diadakan setiap Jumat siang di waktu yang sama sampai tanggal 17 Desember. Setiap sesi hanya 30 menit dan saya ingin menekankan sekali lagi, ingin mengingatkan bahwa sesi ini interaktif. Jadi lebih kepada menjawab pertanyaan yang ada, yang masuk, yang kalian punya tentang bagaimana cara melamar ke universitas-universitas yang ada di Qatar. Jadi ini bukan sesi informasi. Kita tidak ada slide, tidak ada presentasi, lebih ke interaktif, berdialog dengan kalian semuanya. Informasi mengenai universitas-universitas di Qatar sudah saya share juga dan sebarluaskan beserta flyer tentang acara ini. Kalau misalnya ingin mendapatkan informasi tersebut, bisa datang ke situs PPI Qatar, akun Instagram mereka, atau juga ke kanal YouTube PPI Qatar, di mana sesi pertama tersedia di YouTube. Kalian bisa melihat di sana. Oke. Jadi dengan itu saya buka saja supaya kita memaksimalkan waktu yang tersedia. Silakan jika ada pertanyaan mengenai bagaimana cara melamar ke universitas di Qatar dan persyaratannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, nama saya Pak Suli Hamdani dari Kota Malang, Jawa Timur, Dr. Anton. Maaf, saya pengen tanya beberapa hal terkait kuliah di Qatar. Kebetulan putra saya yang laki-laki sekarang kelas 3 SMA di Mahadini Qatar. Kira-kira maaf aja langsung mau tanya, ada peluang beasiswa nggak untuk di Qatar untuk anak kami seperti itu? Ada Bapak, tapi Ya. tergantung ingin kuliah di mana. Kalau di Qatar University barangkali atau di kampus lain, peluang beasiswanya gimana? Ya itu tergantung. Jadi putra Bapak ingin kuliah di mana? Di Qatar University misalnya ya. Saya share websitenya. Di sini ada informasi. Kalau misalnya mengklik link yang disediakan, itu di menu sebelah kiri ada satu menu yang namanya scholarship. Tipe-tipe scholarship, bagaimana cara melamarnya, definisi yang penting untuk dilihat, term and conditions, pertanyaan yang sering diajukan. Jadi saya sarankan Bapak atau anak Bapak untuk membaca informasinya terlebih dahulu di website ini. Okay. Juga ke informasi beasiswa di universitas-universitas yang lain. Jadi jawaban generalnya, karena pertanyaan Bapak general, apakah ada peluang beasiswa di Qatar? Ada. Tapi ya tergantung ingin melamar ke universitas mana, jurusan apa. Itu pengennya ngambil IT, dokter. Ya, itu dia. Perlu dilihat, dibaca dengan seksama tipe-tipe scholarship yang ada di Qatar University,
Ada juga satu universitas di Qatar ini namanya Carnegie Mellon University, CMUQ. Dan CMUQ memberikan jurusan di bidang IT sama, how to apply, dibaca terlebih dahulu. Ya, ada namanya Computer Science sama Information System. Di website ini juga ada how to apply. Okay. Jadi tolong Bapak atau anak Bapak membaca terlebih dahulu. Okay. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya coba saya lihat di chat. Saya, Pak. Sebentar ya. Saya lihat di participant. Oke. Ade Husna, silakan. Ini flyer ya. Saya coba matiin ini dulu. Ini teknik penting nih buat kalau teman. Halo. Ya, silakan Ade Husna. Ya, mohon maaf sebelumnya saya nggak buka video karena sedang kurang fit badannya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih Bapak Anto Muhsin atas waktunya. Jadi ini sedikit cerita ya Pak ya. Saya sama suami saya sedang berlomba-lomba mencari beasiswa PhD. Kebetulan suami saya dosen di Pertamina University Teknik Geofisika. Nah, sementara saya sendiri, ya alhamdulillah S1-nya pernah dapat beasiswa ke Tunisia. Tapi S2-nya di Indonesia, Islamic Studies. Nah, saya setelah saya baca-baca, target kami memang ingin di HBKU, Pak. Di Hamad bin Khalifa. Nah, Hamad bin Khalifa University, ya, betul. Betul. Tapi di sana itu untuk PhD Islamic Studies saya belum menemukan Pak adanya financial Islamic Finance untuk PhD. Betul. Nah, jadi, untuk sementara S3, kalau insya Allah teknik geofisika bisa di sana apply. Nah saya ingin bertanya apakah Bapak ada opsi lain selain HBKU untuk PhD di Islamic Studies, ataukah mungkin menurut Bapak bagaimana kalau saya ambil masternya aja lagi balik lagi gitu ke S2 di HBKU, Pak? Kalau di HBKU untuk Islamic Studies ada untuk masternya gitu, sementara PhD-nya belum ada. Begitu Pak kira-kira. Betul sekali Ibu. Jadi untuk S3 di Islamic Studies itu hanya ada Islamic Finance di HBKU. HBKU itu adalah Hamad bin Khalifa University. Dan ada beberapa program S2 dan S3 di College of Engineering-nya seperti ini. Jadi ada Master of Science di Cyber Security, Master of Science di Sustainable Energy dan sebagainya. Yang PhD itu hanya di Computer Science and Engineering, Logistic and Supply Chain Management, Sustainable Energy dan Sustainable Environment. Ya, jadi itu yang tersedia. Ada opsi untuk ambil S3 di Qatar University, di College of Islamic Science-nya. Jadi Qatar University itu ada beberapa sekolah, salah satunya adalah College of Graduate, ini dia. Academic program. Salah satunya adalah College of Islamic Studies. Mana dia itu tadi? Islamic Studies. Jadi ada program S3 di fikih dan usul fikih. Dan itu cuma ada satu saja S3 di sana dan ada 3 S2 di fikih dan usul fikih, Quranic Sciences and Exegesis, Religious and Dialogue of Civilizations. Tapi perlu diperhatikan Ibu, ya sepengetahuan saya, untuk kuliah di Qatar University itu bahasa pengantarnya bahasa Arab, jadi bukan bahasa Inggris. Jadi itu utama. Ya, jadi ada opsi untuk mengambil S2 dan S3 di College of Sharia and Islamic Studies di Qatar University. Oke. Ini masih bertanya lagi Pak, lanjut boleh ya Pak? Ya.
seandainya mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan saya lolos, itu apakah memungkinkan untuk membawa anak, Pak? Karena yang saya baca-baca itu kalau untuk master belum dibolehkan membawa anak. Sementara kalau PhD itu ada kemungkinan bawa anak, tapi ada potongan beasiswa setengahnya atau bagaimana gitu ya, Pak ya? Menurut Bapak bagaimana? Qatar University saya tidak tahu banyak, tapi saya bisa tanyakan ini ke salah satu anggota PPI Qatar nantinya yang sedang kuliah di sana. Jadi pertanyaan Ibu itu bisa bawa keluarga gitu nggak ya? Terutama Ya, anak kalau kuliah S2 iya gitu. betul. Ya, ya nanti saya bisa tanyakan. Seharusnya sih tidak ada masalah, Bu. Banyak yang kuliah, terutama di jenjang S2 dan S3 yang sudah berkeluarga, memiliki putra, putri dan sebagainya. Saya pikir ya, tapi saya perlu konfirmasi lagi, tidak ada masalah. Tapi begini, Ibu bisa juga langsung tak bertanya siapa saja di sini sebenarnya langsung bisa bertanya ke universitas yang bersangkutan, yang kalian ingin melamar. Jadi tidak perlu menunggu sesi ini minggu depan misalnya sesi ketiga atau sesi keempat. Saya akan memberikan contoh ya sebelum kita ke nantinya penanya-penanya berikutnya. Nah, setiap situs universitas yang ada di Qatar ini semuanya tidak ada pengecualian. Selalu ada informasi alamat email di bawahnya seperti ini. Email info@qu.edu.qatar ya, atau misalnya ya ini dia. Nah, maaf saya lupa share screen. Oke, ini dia. Nah ya, biasanya di setiap situs universitas itu selalu ada alamat email yang tersedia bagi semua yang ingin bertanya. Seperti contohnya ini. Ya, info@qu.edu.qatar. Jadi kita bisa kirim email saja dengan email pribadi. Bagusnya email itu yang jelas pakai nama kita. Jadi misalnya Ibu Ade ingin bertanya mungkin dari akun Gmail-nya adehusna@gmail.com misalnya atau ade.husna@gmail.com. Nah, pertanyaannya itu singkat saja. Suratnya itu emailnya itu singkat saja. Tidak perlu bertele-tele. Ini contohnya. Dear Q Admissions atau apa saja nama universitasnya di sini. Dear Texas A&M University in Qatar. Dear Northwestern University in Qatar. Dear University of Calgary in Qatar Admissions. I have a few questions about applying to that university. Ya, langsung tanya. Can I bring my children to Qatar after being admitted to the master's program? Okay. Langsung saja. Terus thank you, best regards, nama. Selesai. Mereka lebih suka to the point seperti itu dan membantu mereka untuk bisa menjawab pertanyaan secara langsung. Okay. Jadi semoga membantu itu, Ibu. Silakan Nafisatul Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya terkait S2 di Doha Institute sama seperti yang kemarin. Ya, Nafisatul, saya ingin memastikan bahwa Nafisatul tahu kalau S2 di Doha Institute of Graduate Studies itu dalam bahasa Arab. Iya. Oke. Iya. Kemarin untuk persyaratan sebelumnya di tahun sebelumnya yang saya ketahui, Doha Institute itu tidak mensyaratkan terkait IELTS. Kemudian kemarin saya mengikuti ini live Instagram Doha Institute bahwa ada persyaratan terkait IELTS, Pak. Kemudian di websitenya Doha Institute sendiri itu brand score IELTS itu minimal 6,5. Namun ada pengecualian siswa diterima dengan nilai 5,5 atau 6 dalam tes wajib memenuhi persyaratan kelulusan selama belajar di institut. Jadi 5,5 atau 6 bisa diterima, namun ketika studi itu harus memenuhi syarat.
Nah, yang saya tanyakan di bawahnya terdapat pengecualian lagi bahwasannya mahasiswa dibebaskan jika ia mengambil tes lagi selama studi dan mencapai nilai yang diperlukan untuk kelulusan selama studi. Itu apakah artinya ketika kita apply di Doha Institute belum memiliki nilai IELTS bisa memenuhi syarat dengan syarat kita ngambil IELTS-nya di Doha Institute atau bagaimana? Jadi saya agak bingung di sini. Betul. Ya, itu sedikit membingungkan itu persyaratannya karena ada pengecualian dan pengecualian lagi. Nah, baiknya begini, Nafisatul, saya sarankan kontak us, oke? Ini email address mereka. Atau kalau Nafisatul ada di Doha bisa langsung telepon. Saya bisa bantu memperbaiki atau memberi masukan draft email yang Nafisatul ingin kirim misalnya. Oke. Kirim aja ke alamat email saya anto.mohsin@gmail.com. Ya. Tapi Nafisatul bisa langsung menanyakan pertanyaannya yang bagus sekali tadi itu. Saya tidak bisa menjawab secara langsung. Karena itu merupakan kebijakan Doha Institute of Graduate Studies. Tapi saya sarankan langsung saja email. Langsung email pakai email di Gmail misalnya, atau langsung mengisi formulir di sini. Oh, ini untuk email sign up form. Jadi langsung saja, jangan ragu-ragu. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Tapi saya tidak tahu jawabannya secara pribadi. Baik Bapak. Soalnya yang saya pikirkan itu kan ketika kita memiliki brand IELTS 5,5 ataupun 6 itu kan sama saja dengan kita tidak memiliki nilai IELTS jika persyaratannya sama-sama ikuti IELTS kembali di Doha gitu. Betul. Sedikit membingungkan itu. Dan kita bisa meminta klarifikasi mengenai hal itu. Tentu saja bisa ngirim emailnya dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Arab. Tapi jangan ragu-ragu, langsung tanya saja. Saya tidak bisa menjawab langsung terus terang Nafisatul, karena itu kebijakan khusus Doha Institute for Graduate Studies. Yang saya bisa sarankan adalah mengirim email atau menelpon langsung ke Doha Institute for Graduate Studies langsung. Semoga membantu. Cory? Amin. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya, maaf Bapak, sebelumnya saya tidak menyalakan kamera. Ya, nggak apa-apa. Jadi yang saya ingin tanyakan di sini kan Bapak Anto Mohsin yang selaku dosen di Northwestern Qatar. Northwestern Qatar memiliki kefokusan di Fakultas Komunitas dan Jurnalis, betul? Komunikasi. Komunikasi dan jurnalis, ya. Karena memang dari awal saya S1 itu memang awal dari pertama lulus ya 2020 saya udah memilih di Indonesia juga beberapa univ yang saya sudah daftarkan ke ilmu komunikasi. Sayangnya sampai saat ini mungkin belum keterima, dan ketika saya membaca pertama kali postingan tentang ini dan membaca di situ tertulis kalau ada tes SAT dan apakah IELTS itu diwajibkan. Betul. Northwestern University in Qatar, saya share ya ininya website-nya. Sebentar. How to Oke, saya share dulu ya. Sebentar, share screen. Nah, ini Cory, ya, ini website ya tentang bagaimana cara melamar ke Northwestern University in Qatar. Nah, di sini disebutkan SAT atau SAT score harus dikirim, kan? Ternyata, TOEFL, IELTS atau Duolingo juga bisa. Jadi perlu SAT, perlu TOEFL. Dan dikasih tahu caranya bagaimana mengirim SAT test score itu dengan menulis kode institutnya.
Ya, institutional code untuk Northwestern University in Qatar. Jadi kalau misalnya Corey ambil TOEFL, jadi di formulir TOEFL itu jangan lupa memasukkan 5945 untuk mengirim skor TOEFL tersebut. Tapi kalau misalnya ambil IELTS, ya itu harus mengirim kopi tes skornya langsung ke Northwestern University in Qatar. Nah, berapa skor yang minimum yang diperlukan untuk melamar ke Northwestern University in Qatar? Kalau nggak salah, sebentar, itu informasinya ada di frequently asked question, ya, di sini. Jadi saya kasih di chat supaya bisa dibaca. Dan sekali lagi, kalau misalnya masih kurang jelas, Corey bisa langsung tanya ke NUQ about persyaratan ini, tentang persyaratan ini. Salah satunya adalah, misalnya ini mana sih ya nomornya? Salah satunya adalah dengan langsung menelpon. Corey ada di Qatar kan ya? Tidak, saya di Indonesia. Oh, di Indonesia. Kalau begitu bisa pakai email address. Email address-nya itu, sebentar, adalah berikut ini. Nah, kebetulan karena saya dosen di NUQ, saya tahu siapa direktur admission-nya, yaitu ibu ini, Ibu Amira Hariri. Nah, Corey bisa langsung email ke Miss Amira Hariri ini, karena dia yang bertanggung jawab mengenai admission. Ya, ini emailnya saya taruh di chat. Oke, sekali lagi, cara mengirim email singkat saja, to the point, nggak usah bertele-tele. Dear Miss Amira Hariri atau Dear NUQ admission. Okay. I have a few questions about applying to NUQ. What is the minimum score of SAT and IELTS, okay, to apply to NUQ? Okay. Terus, thank you, best regards, namanya kirim. Tidak perlu bertele-tele. Al ini ya, nanti ke Dinia Putri. Al, silahkan. Assalamualaikum, Dr. Anto. Waalaikumsalam. Saya ini saya Alno. Pertanyaan saya ini mengenai ini anak saya. Titip pertanyaan. Kita ada beberapa kali kita nanya melihat dari Qatar, dan kita juga beberapa kali kontak sama Ahyar ya waktu itu pernah untuk salah satu mahasiswa dulu pernah di Qatar gitu kan, karena ini perempuan, jadi saya harus tanya juga. Mungkin Pak Anton bisa memberikan pencerahan kami mengenai ini Pak, mengenai Qatar Foundation. Kita sangat interest banget nih. Kan dari Qatar itu kan memberikan bourse atau pinjaman yang untuk Qatar, untuk orang mahasiswa yang akan sekolah di sana melalui Qatar Foundation, Pak. Itu apakah dia langsung semester pertama dia mendapatkan, atau memang kita harus prepare dulu semester pertama kita tidak mendapatkan, atau bagaimana atau bagaimana itunya sistematisnya gimana ya ininya, karena kita belum lebih dalam mengenai Qatar Foundation-nya. Ya, baik. Siapa nama Bapak tadi? Baik. Siapa nama Bapak tadi? Alno. Dokter ya, ini saya share website yang memuat semua informasi mengenai tipe scholarship, ya, beasiswa dan pinjaman tanpa bunga, zero interest, yang diberikan oleh Qatar Foundation. Okay. Ini websitenya saya taruh di chat. Jadi Qatar Foundation itu ingin sekali membantu seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang sudah diterima untuk kuliah
di universitas-universitas yang berada di naungan Qatar Foundation seperti Northwestern University in Qatar, Texas A&M University in Qatar, Carnegie Mellon University in Qatar, tempat Akhyar tadi kuliah, dengan memberikan bantuan berupa satu ini namanya Merit Scholarship. Merit Scholarship ini bisa dilamar setelah kuliah 1 tahun, dan IPK-nya atau GPA-nya yang cukup tinggi, punya prestasi menjanjikan, ada prosesnya. Qatar Foundation juga memberikan bantuan keuangan financial aid berdasarkan kebutuhan need based interest free loan program, ya, yang bisa dibayar nanti setelah mahasiswa atau mahasiswi itu tamat kuliah setelah 4 tahun. Dan itu bisa dibayar dengan cara bekerja di salah satu dari ratusan perusahaan yang ada di Qatar ini, atau dipotong gajinya kalau bekerja di luar Qatar. Nah, ada juga dapat bantuan dari universitas terkait. Jadi tergantung kemana melamarnya. Ke Northwestern University in Qatar dapat bantuannya dengan kriteria yang beda dengan bantuan yang didapat kalau melamar misalnya ke Carnegie Mellon University in Qatar. Untuk para mahasiswa-mahasiswi di Qatar, orang Qatar sendiri, mereka mendapatkan sponsorship dari korporasi dan perusahaan-perusahaan swasta. Jadi kurang lebih begitu. Bisa dibaca lebih lanjut ya Pak Alno informasinya. Jadi Qatar Foundation memberikan beberapa bentuk beasiswa, tergantung di mana putranya nanti atau putrinya kuliah di sana. Ya silakan Diniah Putri. Dr. Anto, can I have one more question? Oh, satu lagi. Oke, silakan. Oke, sorry. Ini mengenai ini, kita ada anak saya punya interest ke WCMS, Weill Cornell Medicine. Ya. Kira-kira orang Indonesia apakah sudah ada yang pernah kuliah di sana gitu? Sudah. Saya mau ini bisa kontak beliau atau enggak orang pernah Indonesia. Jadi kita mau tahu apakah tips triksnya and then gimana sih persaingan. Seperti kita tahu kan kalau kedokteran itu high level masuk entry-nya itu sangat sulit juga gitu kan. Jadi kita lihat gimana sih di sananya gitu kan. Karena di sana ada ya itu aja sih ininya Dr. Anto. Terima kasih atas advice-nya dan itunya. Ya, Pak Alno bisa. Sudah, kita satu mahasiswa Indonesia sudah pernah lulus dari Weill Cornell Medicine. Ya, dapat S1 kedokteran, lulus tahun 2018 kalau nggak salah. Sekarang sudah jadi dokter di Mayo Clinic di Amerika Serikat. Saya bisa hubungkan dengan dia. Tapi juga ada persyaratan khusus yang bisa dibaca di website Weill Cornell Medicine. Ada 2 jalur kalau mau kuliah kedokteran di Weill Cornell Medicine itu. Ada jalur yang 6 tahun langsung dari SMA masuk dan kuliah kedokteran selesai 6 tahun, atau kuliah dulu 4 tahun di universitas mana saja, ambil S1, baru melamar ke Weill Cornell Medicine 4 tahun. Ya. Tolong aja kirim email ke saya, Pak Alno, anto.mohsin@gmail.com. Nanti saya hubungkan dengan lulusan kita orang Indonesia yang pernah kuliah di Weill Cornell. Thank you very much, Dr. Anto. Sama-sama, Pak Alno. Silakan Ibu Zizi dari Diniah Putri. Ya. Terima kasih, Pak Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Kebetulan ini ada 10 orang santri kita yang sekarang kelas 12 ya, kelas 3 tingkat SMU-nya. Ini yang berminat untuk berangkat ke Qatar. Berarti kan untuk intake-nya di 2022. Jurusan yang mereka pilih dari yang 11 orang ya, kan 11 itu ada Islamic Studies, ada yang ingin memilih Islamic Studies-nya, juga ada yang bagian jurisprudence ya. Kemudian ada yang ingin memilih jurusan desain, kemudian manajemen bisnis, international business, kemudian accounting, psikologi, kemudian Al-Quran Sunnah. Juga kalau Islamic Studies juga ada. Jadi itu yang mau dipilih, mohon bantuan dari Pak Anto dulu, mana kampus yang lebih tepat untuk setiap jurusan itu untuk mereka apply, kemudian bagaimana mereka bisa juga ada peluang yang punya siswa untuk masuk apply ke sini. Terima kasih Pak.
Ya, sama-sama. Waalaikumsalam, Ibu Sisi. Jadi untuk belajar Islamic Studies itu S1 bisa ke, sebentar saya share screen-nya, ke Qatar University. Qatar University itu ada beberapa sekolah atau college namanya. Jadi jurusan-jurusan program-program studi itu di administrasi dikelola oleh sekolah-sekolah yang beda. Untuk College of Islamic Studies ini dia, oke. Oh ini yang salah saya, ini yang graduate programnya. Academics undergraduate-nya sebentar ya, mana tadi itu? Admission, undergraduate admissions ya. Jadi undergraduate admissions ini College of Sharia and Islamic Studies. Jurusannya hanya ada 4, Quran dan Sunnah, dakwah and creed, Islamic jurisprudence itu ya, tadi ada yang tertarik Islamic jurisprudence dan Islamic Studies. Tersedia untuk mahasiswa dan mahasiswi, dan hanya perkuliahannya itu dalam bahasa Arab, ya, tidak bahasa Inggris. Jadi harus fasih bahasa Arab. Dan caranya melamar, ya, ini saya share di chat. Caranya melamar itu adalah sebagai berikut. Apply to QU. Ya. Jadi secara garis besar itu mengisi formulir aplikasi online dan upload, mengunduh atau menyediakan beberapa kopi dokumen yang diperlukan seperti foto ukuran paspor, fotokopi paspor dan sebagainya. Nah, untuk santri-santri di Diniyah Putri, karena mereka statusnya international student, mereka tuh harus juga melamar visa, student visa untuk mendapatkan Qatar Residence Permit. Ya. Nah, semuanya itu ada guideline-nya dalam bahasa Inggris di situs berikut ini. Jadi bisa dibaca, diunduh, jelas kok. Menurut saya sih jelas ya, step by step untuk melamar ini. Tapi kalau ada pertanyaan, mungkin insya Allah di sesi ketiga bisa dibawa. Dan perlu juga membayar uang aplikasi sebanyak 200 Qatar Rial. Tapi biasanya kita bisa minta atau tanya, boleh nggak kami tidak perlu bayar uang aplikasi, application fee yang 200 Rial ini. Dengan alasan misalnya kami ramai-ramai ingin melamar ke sana, kami tidak memiliki uang yang cukup besar ini, dan dalam situasi tertentu biasanya bisa diberi pengecualian untuk tidak perlu membayar uang application fee. Jadi application fee ini 200 Qatar Rial. Nah, setelah itu kirim lamaran sudah lengkap semuanya, terus tinggal menunggu jawaban. Nah, kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung email ke alamat email berikut ini. Saya bisa bantu menulis isi email tersebut untuk hal yang ingin ditanyakan. Kebetulan beberapa diplomat kita di KBRI Doha sudah bertemu dengan rektor atau wakil rektor Qatar University beberapa minggu yang lalu. Jadi sudah ada usaha atau hubungan yang sedang dibina cukup kuat. Qatar University ingin sekali melihat atau mendapatkan banyak calon-calon mahasiswa baru dari Indonesia. Jadi kalau ada pertanyaan, ada kendala, ada hal-hal lain yang perlu dibantu, ya insya Allah bisa dibantu baik oleh Qatar University sendiri atau oleh pihak KBRI. Jadi itu satu. Untuk yang tertarik dengan manajemen bisnis, itu bisa melamar ke Qatar
University, Carnegie Mellon University in Qatar. Itu beda ya dengan Qatar University. Carnegie Mellon University in Qatar ini adalah Universitas Amerika Serikat, tapi punya kampus di Qatar. Dan ini universitasnya berada di bawah naungan Qatar Foundation atau partner dengan Qatar Foundation. Kalau Qatar University tidak, dia beda sendiri. Ini beda juga, ada proses yang beda sendiri untuk melamar ke sana. Persyaratannya juga beda dengan Qatar University. Dan jurusannya juga terbatas. Yang ingin belajar accounting bisa melamar ke Qatar University, ke psikologi juga bisa melamar ke Qatar University. Tapi tolong diingat, untuk psikologi terutamanya, saya kurang tahu accounting, tapi mungkin juga accounting itu bahasa Arab. Jadi Qatar University itu banyak program-program dan jurusannya hanya tersedia dalam bahasa Arab. Hanya sedikit yang tersedia dalam bahasa Inggris. Kalau ke universitas di Amerika Serikat yang buka kampus di sini, itu perkuliahannya dalam bahasa Inggris. Jadi kurang lebih begitu Ibu Sisni. Termasuk yang international business ya Pak Anto? Sama di Carnegie Mellon juga? Betul, betul. Jadi yang berhubungan dengan bisnis itu di Carnegie Mellon University in Qatar. Ini sebentar. Nah, ini sebentar, saya share lagi screen-nya sebentar ya. Jadi di Carnegie Mellon University in Qatar itu ada 4 jurusan saja S1. Biological Sciences, Business Administration, ini dia. Business Administration atau International Business ini masuk jurusan ini. Computer Science dan Information System. Nah, tergantung dari mana calon mahasiswa itu datang, negara asal, keuangan, sosioekonomi keluarganya, itu bisa mendapatkannya, tidak garansi, bisa mendapatkan full scholarship, beasiswa penuh. Saya tahu ini karena ada satu mahasiswa dari Kazakhstan, bukan dari Kazakhstan, dari Uzbekistan, yang awalnya kuliah di Northwestern University in Qatar. Dia ambil satu kelas satu mata kuliah saya, terus dia transfer, pindah dari Northwestern University in Qatar yang tadinya ingin belajar komunikasi, kalau nggak salah, pindah ke Carnegie Mellon University in Qatar belajar Business Administration dan diterima. Dan karena dia dari Uzbekistan dan memberikan informasi mengenai kondisi keuangan keluarganya dan sebagainya, dia mendapatkan beasiswa penuh untuk menyelesaikan S1-nya. Kalau desain gimana Pak? Rekomendasinya? Desain itu di VCU Arts Qatar. VCU Arts Qatar. VCU Arts Qatar. VCU Arts Qatar ini juga Universitas Amerika Serikat yang membuka kampus atau diundang oleh Qatar untuk buka kampus di sini. Saya share ya. Ini dia. VCU Arts Qatar, ya. Ada fashion design fashion, interior design, design interior, graphic design, design grafis, painting and print making, dan art history, sejarah seni. Informasinya bisa dibaca lebih lanjut. Mohon dibaca terlebih dahulu secara seksama. Ini bahasa Inggris tentunya semuanya ya. Saya ingin memberikan tips ke para santri di Dinia Putri juga untuk yang lainnya. Itu kalau misalnya ada hal yang tidak mengerti atau kurang mengerti, nggak apa-apa, pakai ini saja, Google Translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia misalnya. Jadi kalau misalnya ada satu hal yang tidak atau kurang mengerti, misalnya begini ya, informasi mengenai S1 di sejarah seni. Ini kan paragrafnya bahasa Inggris. Ini aja, di copy and paste dan ditaruh di Google Translate.
Ya, jadi bisa dibaca dan dimengerti lebih baik. Oke. Ya, silakan Alwi. Baik Pak, selamat sore Pak. Selamat sore. Terkait Qatar University Pak yang Bapak jelaskan tadi, saya telah mendaftar di pendaftaran spring kemarin, sudah melengkapi apa yang diminta oleh kampus, legalisasi sampai ke kedutaan Qatar. Sudah melengkapi pembayaran juga 200 rial Qatar. Namun beberapa minggu kemarin terdapat sudah ngirim email gitu Pak dari pihak kampus bahwa kami tidak diterima. Nah, pertanyaan saya sebenarnya seberapa besar persentase penerimaan mahasiswa Indonesia di Qatar, Pak? Khususnya untuk saya nggak tahu itu. Saya nggak tahu. Keputusan itu kan keputusan universitas. Dan itu bukan berdasarkan apa? Iya, Pak. Soalnya kan silakan. Iya, Pak. Saya mendapat informasi itu khususnya dari pendaftar dari luar Qatar itu memang katanya sulit, Pak. Jadi saya mungkin ingin bertanya ke Bapak, apakah benar seperti itu atau hanya kabar burung gitu, Pak? Terima kasih. Ya, saya rasa hanya kabar burung. Jadi maksudnya sulit, sebenarnya bukan sulit, lebih sulit karena Qatar University mengharuskan calon mahasiswanya untuk kuliah di Qatar University itu memiliki permanent residency, ya, izin untuk tinggal di Qatar. Tapi calon mahasiswa dari luar Qatar bisa mendapatkan permanent residency itu dengan melamar visa. Nah, untuk melamar visa ada persyaratan, mungkin persyaratannya itu banyak yang harus dipenuhi atau istilahnya cukup rumit. Tapi bukannya bukannya mustahil untuk dipenuhi. Jadi mungkin di situ kesandungnya atau kendalanya. Nah, di forum ini atau di sesi ini tujuannya adalah kami ingin membantu sebisa kami untuk bisa mengerti syarat-syarat apa yang perlu dipenuhi. Nah, Alwi bisa kontak PPI Qatar, ini ada Dida untuk disambungkan ke PPI nanti. Jadi ya Dida tolong di share alamat email PPI Qatar supaya Alwi bisa kirim email ke sana, ya. Dan mudah-mudahan nanti ada yang membantu. Kebetulan terkait juga permit visa gitu Pak ya. Kebetulan saya juga sudah apply Pak, sudah melengkapi, ada di sana ada surat keterangan orang tua, ada paspor sponsor, ada juga sponsor, surat keterangan keuangan sponsor. Nah, tapi sayangnya qadarullah masih belum diterima gitu Pak. Jadi istilahnya keluhan saya ini bisa disampaikan ke bagian admission di Qatar gitu Pak, di Qatar University. Bisa, Alwi bisa langsung email ke mereka. Bisa, Alwi bisa langsung mengirim alamat email ke mereka. Nggak perlu perantara. Ya, langsung saja email. Bilang, Dear QU Admissions, my name is Alwi someone, and I applied last semester, but my application was rejected. Could you please let me know why the decision was made? Ya, langsung saja tanya. Kalau kita tidak tanya, kita tidak tahu. Saya ingin memberikan satu lagi tip dan strategi bagi semuanya yang hadir di sini untuk urusan melamar kuliah di universitas-universitas di luar negeri, termasuk yang ada di Qatar ini. Kita tidak boleh pasif. Kita jangan pasif. Kita harus aktif. Aktif mencari informasi, aktif mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dengan cara menanyakan langsung ke pihak universitas terkait lewat kami di PPI Qatar di sini, lewat saya kalau saya bisa bantu, dan aktif untuk selalu mencari tahu
apakah semua persyaratan yang diminta itu sudah kita penuhi. Kita tidak boleh pasif. Di sini kuncinya untuk melamar di universitas di Qatar ini dan di universitas-universitas lain di luar negeri semuanya. Karena kalau kita pasif hanya menunggu saja, tidak akan datang itu jawaban atau informasi yang kita perlukan. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya, maaf karena saya sebenarnya Terima kasih, Pak. ada Antum mau nanya boleh? Ya, satu lagi ya, boleh Bu. Nanti insya Allah minggu depan kita adakan sesi yang ketiga. Silakan Bu Zizi. Ini informasi untuk apply, katanya sampai deadline 2 November ya, berarti sudah eksis Pak ya? Apakah untuk intake di September? Itu untuk semester spring, semester depan. Jadi untuk fall nanti dibuka lagi pendaftarannya. Dan saya nggak tahu kapan dibuka. Ya, dan saya nggak tahu kapan akan dibukanya. Ibu Zizi bisa antisipasi dengan mengirim email ke mereka. I'm the headmistress, or I'm the principal of this school in West Sumatra, and many of my school children would like to apply to Qatar University. Can you please tell me when the admissions will be open untuk September tahun depan? Ya, betul Bu. Untuk yang tertera di situs itu untuk semester depan, semester genap, spring. Tapi untuk yang fall saya belum tahu kapan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Mohon maaf ada beberapa yang masuk pertanyaan di chat. Saya akan coba baca dan insya Allah di sesi ketiga minggu depan saya bisa jawab nantinya. Kalau minggu lalu ada yang datang menanyakan tentang paket C, homeschooling, apakah bisa itu melamar ke universitas di Qatar, misalnya Qatar University. Saya sudah tanya itu kalau paket C-nya itu ada istilahnya ijazahnya, ada dokumennya dari pemerintah, itu bisa. Jadi nggak masalah. Tidak perlu harus sekolah di SMA tertentu atau madrasah aliyah tertentu. Homeschooling juga bisa. Asal ada sertifikat yang memberitahu bahwa selesai kurikulum homeschoolingnya. Okay. Maaf sekali lagi, tapi sebenarnya saya harus sudah selesai. Insya Allah sesi ketiga akan kita adakan lagi, akan kita langsungkan lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.